Shalom, selamat pagi saudaraku. Banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa keselamatan tidak dapat dimiliki dengan mudah saudaraku. Keselamatan itu harus lewat sebuah perjuangan panjang dan tekad segenap hidup. Karena banyak orang Kristen tidak tahu bahwa keselamatan itu adalah sebuah proses berat. Proses dikembalikannya seorang manusia ke rancangan Allah semula. Itu berarti manusia harus menjadi sempurna seperti Bapa, menjadi manusia segambar serupa dengan Allah, sesuai dengan rancangan Allah semula ketika manusia itu diciptakan. Maka kita bersyukur bahwa proses itu bisa kembali berlangsung karena Yesus memberi anugerah. Tetapi Yesus pun memperjuangkan hal itu dan bukan otomatis. Dalam Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah manusia yang menjadi pelaku firman Allah, sehingga Yesus memancarkan kemuliaan Allah. Saudaraku, kehidupan Yesus adalah kehidupan firman. Tetapi untuk mencapai kehidupan mengenakan firman hingga sempurna, Yesus sendiri pun harus berjuang. Alkitab jelas menulis, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan oleh Allah Bapa. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Ini memberi kepada kita sebuah pengertian bahwa untuk menjadi taat itu tidak mudah. Taat itu penderitaan, saudaraku. Jadi umat pilihan yang mendapat kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula harus belajar. Artinya berjuang seperti Dia telah berjuang untuk memiliki kehidupan seperti yang dicapai oleh Yesus. Mengenakan firman itu. Itulah sebabnya Yesus dikatakan sebagai pokok keselamatan. Kata sulung dalam Roma 8 ayat 28 itu jelas menunjukkan bahwa pergumulan yang dialami oleh pribadi Yesus juga pergumulan yang akan dialami oleh orang percaya. Atau dengan kata lain, orang percaya harus mengalami pergumulan yang juga dialami oleh pribadi Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harus ditegaskan bahwa Yesus dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jika tidak demikian, Yesus tidak bisa dikatakan yang sulung. Dikatakan sulung karena dia mengalami pergumulan sama seperti pergumulan yang dialami oleh engkau dan saya sebagai orang percaya. Maka dengan keadaan ini Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, sehingga ia menjadi imam besar dan dapat menolong orang yang ada di dalam pergumulan hidup. Kalau konsep ini salah dimengerti, maka kekristenan kita jadi berantakan, saudaraku. Hati-hati. Sebab tidak ada yang bisa kita teladani. Karena kehadiran Yesus itu mengubah manusia yang telah diwarnai dunia untuk menjadi manusia yang sesuai dengan maunya Allah, yaitu kembali ke rancangan Allah semula. Manusia melukis dirinya sendiri dan tidak segambar dengan Allah. Maka Allah harus memberi warna supaya manusia dapat memiliki model seperti model yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu Yesus datang untuk mengubah warna manusia itu. Semoga Anda memahami sampai di titik ini, saudaraku. Wahyu 21 ayat 7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Pernyataan Tuhan bahwa orang percaya harus menang itu menunjukkan adanya kemungkinan seseorang menang, tapi ada kemungkinan seseorang juga kalah, saudaraku. Maka secara tidak langsung dikemukakan adanya tuntutan terhadap orang percaya.
untuk bertanding dan memperebutkan kemenangan itu. Seperti Yesus memperebutkannya. Paulus juga berkata kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Itu kata Paulus kepada muridnya Timotius. Jadi boleh saya katakan begini saudaraku, hidup kekal harus direbut. Amin. Kemenangan yang diraih Yesus bukan anugerah, melainkan hasil ketaatan di dalam perjuangannya. Saya ulang sekali lagi. Kemenangan yang diraih Yesus bukan anugerah, melainkan hasil ketaatan dalam perjuangannya. Pencobaan dari iblis untuk menggagalkan pencapaian hidupnya sebagai anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah, itu tujuannya apa? Supaya Yesus gagal, supaya Yesus tidak memikul dosa manusia. Maka di bubungan bait Allah, Yesus ditawari dunia oleh kuasa gelap. Hal ini sebenarnya sama seperti ketika Tuhan memberi izin kepada setan untuk mencobai Ayub. Ayub bisa gagal loh saudaraku. Tapi nyatanya memang Ayub pada akhirnya minta maaf kepada Tuhan. Betul kan? Itu kan ceritanya begitu kan? Sampai dia berkata, ku cabut semua perkataanku Tuhan. Tapi kemenangan Ayub terbukti ketika ia berkata, Allah tahu jalan hidupku. Kalau ia menguji aku akan muncul atau timbul seperti emas. Apapun yang kita alami, pasti di dalam kontrol Tuhan, saudaraku. Amin ya. Tapi dalam setiap keadaan kita harus taat. Taat tanpa syarat. Taat tanpa syarat. Kenapa? Karena kita harus merebut hidup kekal kita. Maka pergumulan yang dihadapi orang percaya hari ini adalah peperangan melawan kuasa gelap yang berusaha menarik ke dalam persekutuan dengan kuasa gelap itu. Loh, memang hari ini orang banyak bersekutu dengan kuasa gelap, pastor. Iya, mereka mencintai dunia, mereka hidup suka-sukanya sendiri. Mereka mengumbar emosi, mengumbar nafsu, mengumbar perasaan. Ia tidak tahu dia ini sedang di penjara dengan kuasa gelap. Karena kuasa gelap itu tidak muncul dengan gentayangan di depanmu menakut-nakuti. Enggak, tapi muncul dengan keindahan dunia hari ini. Kuasa gelap muncul dengan segala kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena kuasa gelap menggunakan keindahan dunia untuk memikat orang percaya, supaya orang percaya menginginkan keindahan dunia, dan akhirnya apa saudara? Banyak orang percaya terbelenggu. Lihai loh iblis itu. Dia pakai berbagai media, masuk kuasa gelap di situ, merusak cara berpikir orang, merusak cara berpikir anak-anak Allah, merusak habit orang. Kebiasaannya main media sosial terus, akhirnya terkunci, tidak ada waktu doa, tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Terus isi media sosial hanya intinya tentang kesenangan-kesenangan dunia. Akhirnya dibuat serupa dengan dunia, tidak lagi serupa dengan Tuhan. Fokusnya kejar dunia. Wah, ruwet saudaraku. Lama-lama manusia dibuat serupa dengan kuasa gelap. Tapi Tuhan yang murah hati masih memberi kesempatan kepada kita. Maka kita harus selalu di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita dapat melewati semua pergumulan itu saudaraku. Supaya kita bisa menjadi seorang pemenang. Maka harus selalu diingat bahwa kuasa gelap itu berusaha supaya engkau dan saya tidak dikembalikan ke rancangan Allah semula. Mereka berjuang membabi buta menghancurkan engkau dan saya. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita, amin. Tuhan pasti menuntun kita, saudaraku. Dan hari ini saya mau ajak siapapun yang mendengar pencinta renungan The Message. Yuk kita mau ambil keputusan untuk taat. Taat, 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 dan taat kepada Allah. Amin, saudaraku. Jangan menunda, karena kesempatan kita itu terbatas. Kita mau benar-benar taat, taat, dan taat. Kemenangan yang diraih Yesus itu menjadi rangsangan untuk engkau dan saya. Untuk aku mau rebut hidup kekalku.
Aku mau mengalami anugerah Tuhan itu sempurna dalam diriku melalui ketaatan di dalam perjuanganku. Seperti Yesus berjuang, aku mau berjuang. Renungkan ini saudaraku, dan selamat pagi. Tuhan memberkati.